aba-aba, Robert langsung mencekik Regina menggunakan garrot hingga dia tewas. Jasadnya pun kemudian ditinggalkan begitu saja di gudang kosong dengan garrot yang masih melingkar di lehernya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Kasus tragis Regina Kay Walters pada tahun 1990. Seorang remaja berumur 14 tahun yang disiksa dan dihabisi nyawanya hanya karena menumpang di sebuah truk. Sebelum dihabisi, pelaku bahkan sempat memotretnya terlebih dahulu. Wow. Lalu bagaimana kelanjutan dari cerita kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Regina Kay Walters lahir pada tanggal 5 Mei 1975 di Pasadena, Texas, Amerika. Di umurnya yang ke-14 tahun, Regina sudah memiliki seorang kekasih yang bernama Ricky Jonas. Namun sepertinya hubungan mereka ditentang oleh orang tua Regina karena Jonas termasuk remaja yang bermasalah. Pada bulan Februari tahun 1990, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya dan memutuskan untuk pergi dari rumah bersama Jonas, yang pada saat itu juga baru berumur 18 tahun. Tujuan negara untuk mereka kabur adalah negara Meksiko. Mereka berharap di sana mereka bisa memulai hidup baru dengan bahagia. Dalam perjalanan menuju negara Meksiko, pasangan remaja itu bertemu dan menerima tawaran dari seorang supir truk baik hati yang menawarkan sebuah tumpangan kepada mereka berdua. Tanpa mereka sadari, pria di balik pengemudi truk itu adalah Robert Ben Rhodes yang merupakan seorang pembunuh berantai. Robert memang bekerja sebagai supir truk. Dia selalu memanfaatkan perjalanan lintas negara yang sering dilakukannya untuk melakukan aksi pembunuhan kejihnya. Regina dan Jonas pun akhirnya diculik setelah dia berhasil meyakini pasangan itu agar menumpang di dalam truknya. Sementara itu, ibu Regina segera membuat laporan orang hilang setelah sang anak tidak kembali ke rumah lagi setelah pertengkaran sebelumnya. Meskipun sebelumnya Regina pernah pergi juga dari rumah atas kemauannya sendiri, namun biasanya tidak lama dia akan pulang ke rumah setelah bertengkar. Tapi pertengkaran terakhir kemarin dengan ibunya, Regina sama sekali tidak kembali, dan itu membuat ibunya sangat amat khawatir. Dan setelah menculik Ricky dan Regina, Robert langsung menembak mati Ricky Jonas tak lama setelah mereka menaiki mobil truk itu. Kemudian jasadnya dibuang di dekat Harleston, Texas. Robert membunuh Ricky Jonas agar dia bisa menyiksa dan melakukan pelecehan seksual sepuasnya terhadap Regina. Bahkan di dalam truknya itu terdapat ruangan khusus untuk penyiksaan yang dilengkapi dengan rantai dan borgol untuk membantunya menahan korban-korbannya. Bahkan di dalam tas kerja yang berada di dalam truk itu terdapat berbagai macam peralatan yang digunakan untuk menyiksa korbannya secara sadis. Regina mengalami penyiksaan selama hampir 1 bulan di ruangan khusus itu. Robert bahkan memangkas rambutnya hingga pendek. Hingga pada bulan Maret tahun 1990, Robert pun membawa Regina ke Illinois dan mengantarkannya ke sebuah gudang kosong yang nampaknya sudah lama tidak digunakan. Rupanya Robert sudah sangat bosan menyiksa Regina dan dia ingin segera menghabisi nyawanya. Sesaat sebelum membunuhnya, Robert bahkan sempat memotretnya. Wajah Regina nampak sangat tertekan dan ketakutan. Setelah itu, tanpa aba-aba, Robert langsung mencekik Regina menggunakan garrot hingga dia tewas. Jasadnya pun kemudian ditinggalkan begitu saja di gudang kosong dengan garrot yang masih melingkar di lehernya. Garrot adalah alat pencekik leher dalam bentuk rantai untuk membunuh atau menghukum mati. Pada tanggal 17 Maret 1990, Robert sempat menghubungi ayah Regina. Dia mengatakan jika keberadaan Regina dalam bahaya. Kemudian ayahnya Regina bertanya kepada Robert, apakah anak saya masih hidup atau sudah mati? Robert langsung mengakhiri panggilan telepon itu tanpa menjelaskan apapun lagi. Dia juga menelpon ibu Regina sebanyak 2 kali, namun menolak untuk memberitahu siapa dirinya. Dia menelpon ibu Regina untuk mengatakan bahwa dia ingin memberitahu ibunya tentang keberadaan putrinya secara langsung. Namun dia tidak muncul di lokasi yang ditentukannya. Kemudian pada tanggal 1 April 1990, Robert
akhirnya ditangkap setelah seorang polisi sedang menggeledah truknya dalam keadaan terparkir. Saat polisi sedang menggeledah mobil truknya, polisi itu malah menemukan seorang wanita dalam keadaan disekap yang berada di dalam truknya. Wanita itu adalah korban selanjutnya setelah Regina. Sementara jasad Regina baru ditemukan pada bulan September tahun 1990 dan belum diketahui jika Robert lah yang telah membunuhnya. Kemudian pada tahun 1994 terungkaplah jika Robert yang sudah membunuh Regina, dia pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan Regina Kay Walters dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Lebih dari 1 dekade kemudian, dia kembali mengaku bersalah atas pembunuhan wanita bernama Patricia Walsh dan Douglas, sepasang suami istri, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup lagi, yang berarti dia tidak akan pernah dibebaskan sebagai masyarakat bebas. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.